Kalian pasti sering mendengar kalau networking atau membangun koneksi itu penting untuk kesuksesan. Tapi, bagaimana caranya kalau kalian adalah orang penyendiri yang lebih nyaman sendiri? Nah, di video kali ini, saya akan membagikan cara-cara praktis yang bisa dilakukan orang penyendiri untuk membangun koneksi tanpa harus jadi ekstrovert. Mari kita simak caranya berikut ini. Kebiasaan pertama adalah fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Bagi orang penyendiri, membangun koneksi bukan tentang memiliki ratusan teman atau followers di media sosial. Ini tentang menciptakan hubungan yang mendalam, bermakna, dan saling menguntungkan. Kenapa ini penting? Karena koneksi yang berkualitas akan memberikan dukungan yang lebih besar dalam jangka panjang. Misalnya, ketika kalian butuh bantuan, saran, atau bahkan kolaborasi, orang-orang yang benar-benar mengenal dan peduli dengan kalian akan lebih mungkin untuk membantu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Orang penyendiri cenderung lebih selektif dalam memilih teman atau rekan. Carilah orang-orang yang memiliki nilai, passion, atau tujuan hidup yang sejalan dengan kalian. Ini akan membuat interaksi lebih nyaman dan bermakna. Bangun hubungan secara perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Mulailah dengan obrolan ringan, lalu perlahan-lahan tingkatkan kedekatan dengan berbagi cerita atau pengalaman pribadi. Orang penyendiri biasanya lebih suka proses yang alami dan tidak dipaksakan. Jaga konsistensi. Setelah menemukan orang yang cocok, jaga hubungan tersebut dengan konsisten. Misalnya, rutin mengirim pesan, bertemu, atau sekadar menanyakan kabar. Konsistensi akan memperkuat ikatan dan menunjukkan bahwa kalian peduli. Koneksi yang berkualitas adalah tentang saling memberi, bukan hanya menerima. Coba pikirkan, apa yang bisa kalian berikan kepada orang tersebut? Apakah itu saran, dukungan, atau bahkan sekadar menjadi pendengar yang baik? Jangan takut untuk membuka diri. Meskipun orang penyendiri cenderung tertutup, mencoba sedikit membuka diri bisa membantu memperdalam hubungan. Tidak perlu langsung berbagi semua hal, tapi mulailah dengan hal-hal kecil yang membuat orang lain merasa lebih dekat dengan kalian. Dengan fokus pada kualitas, kalian tidak hanya membangun koneksi, tapi juga menciptakan hubungan yang tulus dan bermakna. Ingat, satu koneksi yang berkualitas bisa lebih berharga daripada 100 koneksi yang dangkal. Kebiasaan kedua adalah memanfaatkan media sosial dan platform online. Bagi orang penyendiri, berinteraksi secara online bisa menjadi cara yang lebih nyaman dan efektif untuk membangun koneksi. Kenapa? Karena kalian bisa mengontrol seberapa banyak dan kapan kalian ingin berinteraksi, tanpa harus merasa terbebani oleh situasi sosial yang mungkin melelahkan. Nah, bagaimana cara memanfaatkan media sosial dan platform online dengan baik? Berikut tipsnya. 1. Pilih platform yang sesuai. Tidak semua platform media sosial cocok untuk semua orang. Cari platform yang sesuai dengan minat dan tujuan kalian. 2. Bergabung dengan komunitas yang relevan. Cari grup atau komunitas online yang sesuai dengan minat, passion, atau tujuan kalian. Misalnya, kalian suka menulis, bergabunglah dengan grup penulis. Kalian tertarik dengan bisnis, cari komunitas entrepreneur. Di sana, kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki kesamaan minat, sehingga lebih mudah untuk memulai percakapan. 3. Mulai dengan berkomentar atau memberi masukan. Bagi orang penyendiri, memulai percakapan langsung mungkin terasa menakutkan. Tapi, kalian bisa mulai dengan cara yang lebih santai, seperti memberikan komentar yang bermakna di postingan orang lain atau memberikan masukan yang konstruktif. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk membangun hubungan. 4. Buat konten yang menarik. Jika kalian nyaman, coba buat konten yang mencerminkan minat atau keahlian kalian. Misalnya, posting artikel, video, atau infografis yang bermanfaat. Konten yang berkualitas akan menarik perhatian orang-orang yang memiliki minat serupa, dan ini bisa menjadi awal dari koneksi yang bermakna. Gunakan fitur chat atau DM dengan bijak. Setelah menemukan orang yang menarik, jangan ragu untuk mengirim pesan pribadi, DM, atau chat. Mulailah dengan obrolan ringan, seperti menanggapi konten mereka, atau menanyakan pendapat mereka tentang topik tertentu. Ingat, jangan terlalu memaksa atau terkesan spam. 6. Jaga etika dan kesopanan.
Meskipun berinteraksi secara online, tetaplah menjaga etika dan kesopanan. Gunakan bahasa yang baik, hargai privasi orang lain, dan jangan terlalu agresif dalam membangun koneksi. 7. Ikut webinar atau kelas online. Banyak platform online yang menawarkan webinar, kursus, atau kelas virtual. Ini adalah kesempatan bagus untuk belajar hal baru, sekaligus bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat serupa. Kalian bisa memanfaatkan forum diskusi untuk memulai interaksi. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform online, kalian bisa membangun koneksi yang bermakna tanpa harus keluar dari zona nyaman. Ingat, kunci utamanya adalah konsistensi dan keaslian. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri dan perlahan-lahan membangun hubungan yang tulus. Kebiasaan ketiga adalah menjadi pendengar yang baik. Bagi orang penyendiri, mendengarkan adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa dimanfaatkan untuk membangun koneksi. Kenapa? Karena kebanyakan orang lebih suka didengarkan daripada didominasi percakapan. Dengan menjadi pendengar yang baik, kalian bisa membuat orang lain merasa dihargai dan dipahami, yang pada akhirnya akan memperkuat hubungan. Kebiasaan keempat adalah mulai dari lingkungan terdekat. Bagi orang penyendiri, membangun koneksi tidak harus dimulai dari orang asing atau lingkungan yang jauh. Justru, memanfaatkan hubungan yang sudah ada bisa menjadi langkah awal yang lebih nyaman dan efektif. Kenapa? Karena kalian sudah memiliki dasar kepercayaan dan kesamaan dengan orang-orang terdekat, sehingga proses membangun koneksi bisa lebih alami dan tulus. Kebiasaan kelima adalah ikut acara atau komunitas yang sesuai minat. Bagi orang penyendiri, berada di lingkungan yang sesuai dengan passion atau minat mereka bisa membuat proses membangun koneksi terasa lebih alami dan menyenangkan. Kenapa? Karena kalian akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki kesamaan minat, sehingga lebih mudah untuk memulai percakapan dan membangun hubungan. Kebiasaan keenam adalah memanfaatkan kelebihan sebagai penyendiri. Sebagai orang penyendiri, kalian memiliki keunggulan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang ekstrovert. Misalnya, kemampuan untuk berpikir mendalam, observasi yang tajam, dan kemandirian. Nah, itulah tadi cara orang penyendiri dalam membangun koneksi tanpa harus memaksakan diri jadi ekstrovert. Ingat, membangun koneksi itu tidak harus dengan cara yang ribet atau melelahkan. Yang penting, lakukan dengan cara yang sesuai dengan kepribadian kalian. Jadi, mana nih cara yang sudah kalian coba? Atau mana yang mau kalian terapkan? Tulis di kolom komentar.